Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca sebuah cerita dari orang yang pernah mengalaminya sendiri, atau ini lebih disebut sebuah kisah nyata atau cerita yang dimana kejadian itu benar-benar ada pada waktu itu. Ini pertama saya akan membaca terlebih dahulu ceritanya, terus kedua nanti saya akan memperjelas ya. Beliau yang mengirim atau memposting cerita ini, beliau adalah Pak Agus Mukmin, lebih tepatnya dari kota Semarang. Kira-kira seperti ini ceritanya. Ini pengalamanku waktu aku nganter orang cari uang dengan cara cepat tanpa usaha dan kerja keras maksudnya ini. Waktu itu datang padaku seorang bapak, sebut saja Bapak Sastro. Ini namanya disamarkan. Gak tahu info dari mana, minta tolong untuk dicarikan tempat cari uang dengan cara cepat. Dia nggak peduli siapa yang diminta jadi tumbal asal dapat uang. Oh, jadi beliau ini, Agus ini, kedatangan seseorang yang bernama Bapak Sastro, sebut saja namanya. Dan beliau ini untuk meminta dicarikan tempat cari uang dengan cepat. Kita lanjut lagi ya. Singkat cerita, antar beliau pakai mobil ditemani 3 orang. Oh, beliau ini waktu ngantar orang ini ditemani sama 3 orang. Pas mau berangkat tiba-tiba hujan, baru berjalan 200 meter wiperku nggak mau nyala. Oh, berarti kan beliau menggunakan mobil itu bersama 3 temannya itu. Setelah jalan beberapa meter, wiper beliau mati gitu, wiper mobilnya. Pas kondisi itu lagi hujan, tapi aku tetap jalankan mobil. Tapi anehnya aku bisa lihat jelas walau mobil jalan tanpa wiper di saat hujan. 2,5 jam perjalanan saya sampai tempat yang dituju. Oh, berarti dia 2,5 jam lah setelah beliau berangkat. Dia nyampe berangkat jam 19.00 sampai jam 21.30, berarti setengah 10 malam. Lanjut lagi, sama juru kunci dilakukan ritual. Oh, berarti sudah nyampe langsung melakukan ritual oleh juru kunci. Jam 12 malam di tengah hutan di kawasan pemakaman keramat. Oh, ini tidak disebutkan ya tempatnya di mana karena mungkin tidak untuk dipublikasikan karena hal-hal seperti ini ya. Ini makam keramat di tengah hutan. Teman-teman mungkin bisa ada gambaran yang banyak banget ya, makam keramat itu di tengah hutan tuh banyak sih. Bapak Sastro disuruh duduk di tengah makam. Beliau yang akan datang, yang mau negosiasi jual beli tumbal. Maksudnya seperti ini ya. Ketika jam 12 pas Sastro ini disuruh duduk di tengah pemakaman tersebut, mungkin bersama juru kuncinya, atau mungkin ditinggal ya. Setelah duduk itu Pak Sastro itu nanti ditinggal di tengah pemakaman itu, terus negosiasi tumbalnya itu apa yang akan ditumbalkan nanti gitu. Memang biasanya memang seperti itu ya, kalau pesugihan itu kan akan menggunakan tumbal. Jadi negosiasi sanggup nggak itu yang punya hajat itu, sanggup nggak dengan tumbal seperti itu atau tumbal apa gitu. Udah 3 kali aku kesana. Nah, ini maksudnya udah 3 kali aku kesana tuh. Yang mengantar bapak beliau ini ya, Pak Agus ini ya, pernah 3 kali ngantar orang dengan niat
yang sama. Artinya dengan niat pesugihan itu Pak Agus sudah pernah ngantor sampai 3 kali dengan berbeda orang tentunya ya. Selama beberapa jam tiba-tiba kabut turun gelap sekali. Kami menunggu di kawasan pemakaman, tiduran di sisi makam sebelah belakang yang ada rumahnya. Cuman tidak berdinding, hanya genteng sebagai pelindung ketika hujan. Sajuk aku dengar gemerincing kereta kuda berputar-putar di atas makam terus pergi. Oh, jadi Pak Agus ini sambil menunggu yang Bapak Sastro tadi itu, Pak Agus ini neduh dulu soalnya hujan atau banyak kabut juga kan dari kejauhan itu. Jadi yang ditinggal tuh hanya Pak Sastro sama juru kunci di tengah pemakaman itu, sedangkan Pak Agus yang nganter ini agak jauh, agak mungkin di luar tempat-tempat yang itu, tempat pemakaman itu agak jauh dikit. Nah, beliau nunggu di situ sambil tiduran, dan beliau mendengar suara gemerencing kereta kuda berputar-putar di atas makam terus pergi. Nah, suara itu terus pergi. Habis itu kabut pelan-pelan lenyap. Juru kunci datang menjemput. Oh, berarti acara mungkin sudah selesai. Terus juru kunci menghampiri si Pak Agus itu yang sedang menunggu itu. Kita lanjut lagi. Bapak Sastro disuruh pulang setelah acara ini selesai. Pak Sastro itu yang punya hajat itu disuruh pulang. Terus Pak Sastro itu sampai rumah, ketemu istrinya, terus bilang, "Bapak, barusan ada yang datang ke sini, wanita dengan mahkota di kepalanya, itu bilang bahwa dia itu akan mengasih uang." Dan Bapak Sastro hanya tersenyum dan sampai kamar. Sama wanita tersebut yang mau ngasih uang itu disuruh ke pantai selatan, bawa foto istrinya dan dihanyutkan ke laut. Berarti ini istrinya yang jadi tumbal ya. Berarti dia menumbalkan istrinya. Setelah itu Pak Sastro suruh cari ayam putih mulus untuk disembelih dan dimakan sebagai tumbal. Hal itu disampaikan oleh juru kunci. Berarti cerita tersebut itu barusan disampaikan kembali sama Bapak Sastro itu ke juru kunci pemakaman tadi. Alhasil Pak Sastro dilarang nerusne niate itu, maksudnya Pak Sastro itu dilarang sama juru kunci tersebut untuk tidak meneruskan niat itu, karena yang diminta tumbal bukan istrinya tetapi Pak Sastro itu sendiri yang akan dijadikan tumbal, yang akan dijadikan kusir kuda di sana. Berarti setelah nanti jadi tumbal akan dijadikan kusir di sana. Makanya menumbalkan istrinya, tapi malah dia sendiri yang menjadi tumbal karena butuh kusir ya ini ya. Butuh kusir. Jadi intinya cari uang secara cepat, mesti ada ganti dan tumbalnya, karena nggak ada yang gratis di dunia ini. Syukuri nikmat yang ada dan sayang keluarga, insya Allah rezeki akan mengalir, karena jodoh rezeki pasti udah ada yang ngatur. Salam santun Agus. Cerita ini benar-benar kisah cerita nyata ya. Tadi yang pertama, yang kedua ini saya akan memperjelas lagi video
cerita tadi supaya tidak bingung ya teman-teman. Jadi ceritanya itu Pak Agus ini kedatangan tamu. Tamu tersebut minta antar ke pemakamannya. Artinya begini, tamu tersebut bilang kalau dia itu mungkin butuh duit, butuh uang untuk bayar apalah, biar ini itu dengan cepat, karena mungkin kebutuhan itu kebutuhan mendadak. Bisa jadi kita positifnya seperti itu ya, itu positifnya, karena mungkin butuh buat bayar utang, bayar apa, udah pusing lah gitu, udah nyari sana sini, nyari pinjaman, nggak ada yang mau ngasih pinjam ya. Nah terus beliau ini datang ke Pak Agus, minta ngantar cari uang tapi dengan instan atau dengan cepat, tanpa kerja terlebih dahulu. Dan akhirnya diantarlah sama si Pak Agus itu ke pemakaman, tempat bingit ya, tempat ya namanya juga pemakaman sih, pasti ada pemakaman apa, keramat gitu. Tadi dialih fungsikan seperti hal-hal seperti itu ya. Nah sampai di pemakaman itu ketemulah juru kunci makam, terus langsung dilakukan ritual sama juru kunci tersebut. Nah sudah jam 12 malam, si Pak Sastro ini yang tadi diantar sama Pak Agus itu, yang punya hajat itu, disuruh duduk di tengah pemakaman tersebut. Setelah jam 12 malam udah lewat lah itu, udah lewat jamnya, udah waktunya udah selesai, semua acara udah beres. Terus Pak Sastro pulang sampai ke rumah, terus menemui istrinya bilang barusan ada yang datang ke sini dan ada yang mau kasih duit katanya. Dan Pak Sastro tersebut hanya tersenyum. Dan sampai ke kamar, mungkin Pak Sastro itu mimpi, atau bisa jadi ya, soalnya ceritanya itu kan sampai ke kamar Pak Sastro terus ditemui wanita tersebut yang barusan datang untuk memberi uang sebelum Pak Sastro itu pulang. Mungkin Pak Sastro masuk kamar terus tidur, ngimpi gitu, maksudnya ngimpi bahwa harus ada tumbal, yaitu tumbal foto istrinya sama ayam putih. Ayam putihnya itu dipotong untuk dimakan, terus foto istrinya itu dibawa ke pantai selatan untuk dihanyutkan. Ternyata kisah tersebut diceritakan kepada juru kunci yang pemakaman tadi itu. Mungkin ada untungnya juga si Pak Sastro itu cerita ke juru kunci tersebut. Ternyata juru kunci tersebut bilang jangan diteruskan karena itu akan membahayakan diri sendiri atau diri Pak Sastro tersebut. Dan akhirnya tumbal itu kembali ke dirinya sendiri ya. Yang awalnya itu Pak Sastro akan menumbalkan istrinya untuk menjadi tumbal nafsu mereka ya, nafsu dia untuk mencari duit dengan cara yang tidak benar atau cara insan. Ternyata yang akan dijadikan tumbal malah dia sendiri sama penunggu tersebut atau jin-jin tersebut. Nah dari cerita tersebut, setelah menjadi tumbal akan menjadi kusir dari sebuah kerajaan jin di situ, kayaknya seperti itu kira-kira, menjadi kusir. Makanya yang dibutuhkan itu Pak Sastro karena laki-laki, bukan istrinya. Kan jarang-jarang ya ada kusir itu ibu-ibu. Dan sekian cerita dari
saya atau cerita dari kisah nyata dari kiriman dari Pak Agus, seperti itu ya. Hikmah apa yang kita ambil dari sini banyak sekali ya hikmahnya. Jadi seandainya kita akan atau ingin menginginkan sesuatu yang seperti contohnya seperti ini, atau uang atau harta atau mungkin jabatan, itu cobalah dengan cara yang lebih baik, kan banyak, atau dengan cara yang lebih benar, karena ya akan seperti ini yang Pak Sastro yang dialamin, dan ini ada saksinya juga ya. Mungkin kan banyak yang jalan yang bisa ditempuh dengan baik lah, atau tidak melanggar agama, cara yang halal, dan tidak merugikan orang lain, apalagi keluarga kita sendiri yang selalu kita cintai. Itu menurut saya sih memang dari caranya aja udah tidak benar ya, dalam mencari kekayaan secara instan dan mengorbankan keluarga kita sendiri. Jadi sampailah kita mau mengorbankan keluarga kita sendiri. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.